Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai Kerajaan Sriwijaya, khususnya untuk pelajaran sejarah peminatan. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Saya Jabar Sidik dari absen 12. Saya Cantika Dindasana, absen 10. Aku Cahya Dinda Selvila, absen 9. Saya Cintami Aurelia Putri, absen 11. Kerajaan Sriwijaya. Pada gambar berikut ini merupakan gambar peninggalan Kerajaan Sriwijaya yang masih ada dan berdiri kokoh hingga saat ini. Sedangkan gambar samping itu adalah gambar dari bendera Kerajaan Sriwijaya yang menjadi lambang kekuasaannya pada kala itu. Arti nama Sriwijaya. Sri yang artinya adalah gemilang atau bercahaya, dan Wijaya yang artinya adalah kemenangan. Jika digabungkan, Sriwijaya artinya adalah kemenangan yang bergemilang, mengingat bahwa kerajaan ini begitu terkenal hingga mendunia. Sriwijaya adalah salah satu kemaharajaan bahari yang pernah berdiri di Pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara. Jadi, memang Sriwijaya memiliki suatu kesatuan politik raya yang mencakup wilayah geografis yang luas, membawahi banyak negara, suku, dan bangsa. Sriwijaya dalam beberapa bahasa. Dikarenakan Kerajaan Sriwijaya cukup terkenal, hal tersebut membuat Kerajaan Sriwijaya memiliki beberapa sebutan. Dalam bahasa Pali atau bahasa India, Sriwijaya dikenal dengan sebutan Japade. Dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Indo-Eropa, memiliki sebutan Javades. Dalam bahasa Tionghoa, Kerajaan Sriwijaya disebut dengan nama Sanfotsi dan Sanfoki. Sedangkan bahasa Arab mengenal Kerajaan Sriwijaya dengan sebutan Sribuza atau Zabaj. Sejarah Kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7, seorang pendeta Tiongkok menjadi bukti awal keberadaan Kerajaan Sriwijaya. Pendeta itu berasal dari dinasti Tang yang bernama Aisi. Ia menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan di sana. Abad 9 sampai 10 Masehi merupakan masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang sangat luar biasa. Pada masa itu, Kerajaan Sriwijaya diketahui menguasai jalur perdagangan melalui laut atau maritim di wilayah Asia Tenggara. Kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sudah menyentuh tanah Sumatera, Semenanjung Malaya, Jawa, Thailand, Vietnam, Filipina, hingga Kamboja. Abad 7 sampai dengan 10 Masehi, Kerajaan Sriwijaya dipimpin oleh beberapa raja. Kami telah merangkum 11 raja-raja yang memiliki peran penting dalam memimpin kerajaannya. Assalamualaikum. Kalau tadi sebelumnya teman aku udah menjelaskan tentang Kerajaan Sriwijaya dan sejarahnya, sekarang giliran aku nih mau ngasih tahu siapa aja sih raja-raja yang pernah memimpin di Kerajaan Sriwijaya. Raja pertama yang pernah memimpin di Kerajaan Sriwijaya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Berita mengenai raja ini diketahui dari Prasasti Kedukan Bukit tahun 683 Masehi dan Prasasti Talang Tuo tahun 684 Masehi. Pada masa pemerintahannya, raja ini berhasil memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke wilayah Minang Tampan. Yang kedua, Sri Indrawarman menjadi terkenal karena raja ini dikisahkan pernah berkirim surat kepada Kekhalifahan Muawiyah. Yang ketiga, Rudra Wikrama. Raja ini dikenal melalui kabar dari Cina karena disebutkan pada tahun 728. Yang keempat, Wisnu. Raja Wisnu dipercaya sebagai Raja Jawa dari Wangsa Sailendra yang menaklukkan Sriwijaya. Lalu ia mengangkat dirinya sebagai Raja di Sriwijaya. Yang kelima, Maharaja. Raja ini adalah raja kedua dari Kerajaan Sriwijaya yang diduga mengirimkan surat ke Kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Yang keenam, Bala Putra Dewa. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Sriwijaya mengalami kejayaan. Pada awalnya, Raja Bala Putra Dewa adalah raja dari Kerajaan Sailendra. Yang ketujuh, Sri Udayaditya Warma Dewa. Raja ini muncul berdasarkan catatan Kekaisaran Cina dinasti Song. Yang kedelapan, Sri Udayaditya. Raja ini muncul berdasarkan catatan Kekaisaran Cina dinasti Song. Dalam catatan tersebut, seorang raja bernama Sri Udayaditya mengirimkan utusan ke Cina sebagai tanda persahabatan pada tahun 962 Masehi. Sebagai kelanjutan dari pengiriman utusan pada periode raja sebelumnya, yaitu Sri Udayaditya Warma Dewa. Yang kesembilan, Sri Chudamani Warma Dewa.
Raja ini dikenal melalui berita Cina yang menyatakan pada masa raja ini mendirikan sebuah candi yang didedikasikan untuk Maharaja Cina. Selain itu juga Atisa, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet. Raja ini juga dikenal dari prasasti Leiden yang menyebut-nyebut nama raja ini. Yang ke-10, Raja Maravia Tunggawarman. Raja ini juga dikenal dari prasasti Leiden yang menyebut-nyebut nama raja ini ke dalam deretan raja-raja yang pernah memerintah di Sriwijaya. Yang terakhir, ada Sri Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Pada masa pemerintahannya, Sriwijaya mengalami ancaman dari Kerajaan Kola. Di bawah Raja Rajendra Kola, Kerajaan Kola melakukan serangan dan berhasil merebut Kerajaan Sriwijaya. Sanggrama Wijaya Tunggawarman berhasil ditawan. Namun, pada masa pemerintahan Raja Kulotungga I di Kerajaan Kola, Raja Sanggrama Wijaya Tunggawarman dibebaskan kembali. Lokasi dan kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang sangat strategis dan dekat dengan jalur perdagangan antar bangsa yakni Selat Malaka. Menurut George Gouda, Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatera Selatan yang beribukotakan Palembang, lebih tepatnya terletak di tepian Sungai Musi. Sumber sejarah Kerajaan Sriwijaya. Dari luar negeri, sumber Cina. Kunjungan Aisting, seorang peziarah Buddha dari Cina pertama kali pada tahun 671 Masehi. Aisting tinggal selama 6 bulan di Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta. Setelah itu, ia berangkat ke Nalanda, India. Mas Udi, seorang sejarawan Arab klasik, menulis catatan tentang Sriwijaya pada tahun 955 Masehi. Dalam catatan itu digambarkan Sriwijaya merupakan sebuah kerajaan besar dengan tentara yang sangat banyak. Sumber India. Kerajaan Sriwijaya pernah menjalin hubungan dengan raja-raja dari kerajaan-kerajaan di India, seperti Kerajaan Nalanda dan Kerajaan Kola. Dengan Kerajaan Nalanda disebutkan bahwa Raja Sriwijaya mendirikan sebuah prasasti yang dikenal dengan Prasasti Nalanda. Sumber lokal atau sumber dalam negeri. Yang pertama, Prasasti Kota Kapur. Prasasti ini merupakan yang paling tua, berangka 682 Masehi. Selanjutnya, Prasasti Kedudukan Bukit. Prasasti berangkat tahun 683 Masehi itu menyebutkan bahwa Raja Sriwijaya bernama Dapunta yang membawa tentara sebanyak 20.000 orang berhasil menundukkan Nangatamuan. Dengan kemenangan itu, Kerajaan Sriwijaya menjadi makmur. Selanjutnya, Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo berangkat tahun 684 Masehi itu menyebutkan tentang pembuatan Taman Sri Kesetra atas perintah Raja Dapunta Hyang. Selanjutnya, Prasasti Linggur. Isinya menerangkan bahwa Kerajaan Sriwijaya atau Sumatera mendirikan sebuah pangkalan di Semenanjung Malaya, daerah Ligor, untuk menguasai pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Selanjutnya, Prasasti Nalanda. Prasasti itu menyebutkan Raja Balaputra Dewa sebagai raja terakhir dari dinasti Sailendra yang terusir dari Jawa Tengah akibat kekalahannya melawan Kerajaan Mataram dari dinasti Sanjaya. Candi peninggalan Kerajaan Sriwijaya, antara lain Candi Muara Takus. Situs Candi Muara Takus merupakan situs Candi Buddha yang terletak di Riau. Selanjutnya, Candi Muaro Jambi. Situs purbakala Kompleks Percandian Muaro Jambi merupakan sebuah kompleks percandian agama Hindu-Buddha terluas di Indonesia yang kemungkinan besar merupakan peninggalan Kerajaan Sriwijaya dan Kerajaan Melayu. Selanjutnya, Candi Biaro Bahal. Candi Bahal, Biaro Bahal atau Candi Pertiwi yang merupakan Candi Buddha aliran Vajrayana terletak di Sumatera Utara. Candi ini merupakan kompleks candi dalam istilah setempat disebut biaro. Terakhir, Candi Kota Kapur. Yang menurut sejarah, pada tahun 1700-an di perairan yang jaraknya sekitar 21 mil dari pantai Kota Kapur tersebut sering terjadi perampokan terhadap kapal-kapal yang melintas oleh para penyamun dan bajak laut yang bersembunyi di sekitar Selat Bangka atau Kota Kapur dan sekitarnya. Ada beberapa faktor yang mendorong Sriwijaya muncul menjadi kerajaan besar. Yang pertama, letaknya yang sangat strategis di jalur perdagangan. Ini dikarenakan Sriwijaya menguasai sisi Selat Malaka yang merupakan lalu lintas strategis jalur perdagangan yang menghubungkan Samudra Hindia, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Yang kedua, karena Sriwijaya menjalin perdagangan dengan pedagang dari India, Arab, dan kemudian Cina, waktu itu India dan Cina merupakan bagian dari kekuatan dunia. Yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Kondisi ini menjadikan kesempatan bagi Kerajaan Sriwijaya untuk cepat berkembang sebagai negara. Yang keempat, Sriwijaya mempunyai kemampuan untuk melindungi pelayaran dan perdagangan di perairan Asia Tenggara dan memaksanya singgah di pelabuhan-pelabuhan.
Selanjutnya, ada faktor yang menjadi keruntuhan kerajaan Sriwijaya besar. Yang pertama, perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Karena adanya proses pengendapan lumpur di Sungai Musi, sehingga Sungai Musi menjadi dangkal dan kapal-kapal dagang yang beraktivitas tidak bisa lagi singgah untuk melakukan transaksi ataupun kegiatan perdagangan di pusat kota. Hal ini menyebabkan pendapatan kerajaan Sriwijaya sangat menurun. Yang kedua, Sriwijaya hanya memiliki angkatan laut yang diandalkan. Karena melemahnya kekuatan militer Sriwijaya, membuat beberapa daerah taklukannya melepaskan diri. Yang ketiga, adanya serangan militer atas Sriwijaya. Serangan ini merupakan serangan dari kerajaan lain yang berada di sekitar kerajaan Sriwijaya itu sendiri.